Bab 191 lihat seberapa besar dan bulat kuali ini. Sebenarnya, King Zhen tidak salah. Jika mereka memperdebatkan hal ini, baik King Zhen maupun Yang Xiaojin tidak bisa meyakinkan yang lain. Kedua belah pihak datang dari sudut pandang yang berbeda, dan tidak ada cara untuk membedakan siapa yang benar atau salah. Ini karena benar dan salah hanyalah penilaian yang dipaksakan oleh orang lain. Tetapi baik itu masalah teknologi nuklir atau nanorobotik, Ren Xiaosu merasa bahwa memang tidak ada benar atau salah mengenai kedua hal ini. Namun, motif apa yang dimiliki orang-orang yang ingin menggunakannya? Sementara mereka menemui jalan buntu, Ren Xiaosu tiba-tiba mengangkat keraguannya sendiri. Saya punya pertanyaan, apakah nano-nano itu benar-benar hebat? Petik 2. Mereka tidak di masa lalu. Luolan memberi penjelasan sederhana. Mereka dulu hanya dikerahkan untuk angioplasti melalui beberapa pemrograman dasar, tetapi akan sangat berbeda jika mereka bisa langsung berinteraksi dengan neuron di otak dan dimasukkan ke militer. Menggunakan, Ren Xiaosu terkejut. Berbeda dalam hal apa? Pikirkan saja bagaimana jika nano-nano mungil namun sangat tangguh itu bisa menjadi struktur kerangka dan otot barumu. Terlebih lagi, setelah berinteraksi dengan neuron Anda, mereka sepenuhnya berada di bawah kendali Anda seperti bagaimana Anda mengontrol jari-jari Anda. Tidak perlu memberi mereka instruksi khusus. Gunakan saja seperti bagaimana Anda akan menggunakan tangan Anda, kata Luolan. Masih terdengar agak normal bagiku, kata Ren Xiaosu. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti. Luolan mencibir. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak berpendidikan. Ren Xiaosu menjadi tidak bahagia. Aku mencetak 560 poin pada ujian terakhirku. Jadi siapa yang kau panggil tidak berpendidikan? Berapa nilai Anda dalam ujian Anda? Petik 2 titik. Luolan merasa malu. Hahaha. Mengapa kamu mengemukakan itu? Yang Xiaojin dengan tenang melihat Ren Xiaosu dan merasa dia benar-benar berkulit tebal. Dia bahkan bisa menipu dirinya sendiri seperti itu. Pada saat ini, King Zhen tertawa dan berkata, tidak peduli apa, kita masih bersaudara hari ini. Apapun yang terjadi di masa depan, biarkan waktu menjadi hakim. Kami tidak memiliki kegunaan untuk hard drive, jadi silakan membawanya kembali bersama Anda. Petik 2. Yang Xiaojin tiba-tiba bertanya, eksperimen yang kalian tangkap, apakah hasil dari penelitian yang Anda lakukan tentang hal itu belum? Apa saja itu? Petik 2. King Zhen berpikir sejenak sebelum berkata, kamu mungkin tidak percaya bahkan jika kami memberitahumu. Semua itu penuh dengan sel kanker. Tidak. Lebih tepatnya, mereka penuh dengan sel-sel kanker yang tampaknya telah mencapai keadaan seimbang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sel kanker adalah populasi heterogen, dengan sel berinti raksasa, berinti, dan heteromorfik. Namun, sel-sel kanker yang ditemukan dalam eksperimen hanya terdiri dari satu populasi binuklei, dan mereka bahkan dibagi secara seragam seperti sel manusia normal. Saya curiga perusahaan Pyro berusaha mencari cara untuk hidup selamanya. Pernah ada seorang wanita yang, setelah kematiannya, memiliki sel kankernya diambil dan dikultur. Kemudian, sel-sel kanker itu digunakan untuk menyebar ke puluhan ribu generasi sel kanker yang dikenal sebagai garis sel HeLa. 2. Petik 2. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, apakah itu sudah diverifikasi? Atau hanya tebakan Anda? Oh, King Zhen tertawa dan berkata, itu hanya dugaanku. Lagi pula, kami belum memulai penelitian kami pada eksperimen lama, jadi jangan menganggapnya terlalu serius. Petik 2. Ren Xiaosu berpikir, jika kamu hanya menebak, tolong jangan terdengar begitu yakin ketika kamu menghubungkannya dengan kami. Tunggu, Yang Xiaojin tiba-tiba juga menduga, mereka secara selektif menyuntikkan obat ke manusia. Jadi apakah itu berarti mereka memilih orang dengan sel kanker? King Zhen berkata, tapi saya pikir, karena sel kanker berasal dari mutasi pada sel normal, jika Anda mencoba mendefinisikannya, Anda juga dapat mengatakan itu adalah evolusi yang tidak terkendali. Tetapi menurut saya, evolusi seperti itu akan selalu menjadi produk yang lebih rendah. Petik 2. Hari ini, Ren Xiaosu bersentuhan dengan berbagai jenis spekulasi.
Dan beberapa spekulasi ini bahkan bukan ide yang dia tahu sebelumnya. Untuk sesaat, Ren Xiaosu merasa sedikit iri pada orang-orang ini karena telah menerima pendidikan lengkap. Itu berarti bahwa orang-orang ini dapat memiliki pemahaman yang lengkap tentang dunia sebelumnya. Mari kita berpisah di sini. King Zhen tersenyum dan berkata, omong-omong, aku masih di bawah tahanan rumah. Apakah kamu tidak khawatir tentang ancaman yang mereka ajukan pada dunia ini? Ren Xiaosu bertanya. King Zhen melambaikannya saat ia melangkah ke kendaraan lapis baja. Itu belum cukup untuk membuatku khawatir. Hanya anak-anak yang menganggap mereka menakutkan. Petik 2. Ren Xiaosu melirik Yang Xiaojin dan berpikir bahwa tidak heran dia ingin menembaknya dengan senapannya. Sayang sekali tidak melakukan unjuk rasa seperti dia. Namun, hubungannya dengan konsorsium King tiba-tiba berubah dari musuh menjadi sesuatu yang jauh lebih ambigu. Setidaknya ketika dia bertemu Luolan lain kali, mereka tidak perlu segera bertarung untuk memutuskan pemenang. Sebenarnya tidak ada konflik antara Ren Xiaosu dan konsorsium King. Dia hanyalah makhluk supernatural khas yang ingin bertahan hidup di gurun pasca apokaliptik ini. Ren Xiaosu memperhatikan ketika kendaraan lapis baja itu melaju. Dia kemudian memanggil klon bayangan untuk membawanya dan Yang Xiaojin di pundaknya, sebelum membuatnya mulai berjalan. Eksperimen hanya mundur karena mereka takut dengan senjata kendaraan lapis baja. Sekarang setelah mereka pergi, Ren Xiaosu harus segera mengeluarkan mereka berdua dari sini. Rencana apa yang kamu miliki sekarang? Ren Xiaosu bertanya selama perjalanan bergelombang di bahu klon bayangan. Aku akan kembali ke Stronghold 88. Kata Yang Xiaojin. Benteng 88, kedengarannya sangat jauh, kata Ren Xiaosu sambil menghela nafas. Karena ada perbedaan besar antara jumlah benteng. Tidak sampai sejauh itu, Yang Xiaojin berkata. Hanya 2 benteng jauhnya. Lalu mengapa jumlahnya begitu jauh? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Dahulu disebut Stronghold 101. Yang Xiaojin menjelaskan. Tetapi konsorsium berpikir itu akan lebih beruntung untuk menyebutnya Stronghold 88. Jadi mereka mengubahnya. Stronghold 88 sebelumnya telah diubah namanya menjadi Stronghold 101. Petik 2. Ren Xiaosu tertegun begitu lama sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan bisa dilakukan seperti itu. Bukankah itu semacam tahayul feodal? Bagaimana denganmu? Rencana apa yang kamu miliki? Yang Xiaojin bertanya, aku harus menemukan Yan Liuyuan dan yang lainnya dulu. Saya mengatakan kepada mereka untuk pergi ke utara. Petik 2. Pada saat ini, langit baru saja mulai berubah cerah. Mereka berdua dibawa di bahu kiri dan kanan klon bayangan dan mengobrol tanpa peduli saat berlari ke kejauhan. Kota benteng menakutkan di belakang mereka yang telah hancur semakin jauh dari pandangan mereka. Jika ada yang datang ke sini di masa depan, mereka mungkin tidak akan berharap tempat ini memiliki masa lalu yang gemilang. Sementara itu, Su Xianchu sedang trekking di hutan belantara. Karena dia sudah sangat jauh dari wilayah yang dikontrol konsorsium King, dia tidak lagi khawatir mereka bisa melakukan apapun padanya. Ketika dia melewati kota konsorsium Zong kemarin, dia bahkan menggunakan uang yang diberikan Ren Xiaosu kepadanya untuk membeli beberapa persediaan. Sebagai soal fakta, uang kertas konsorsium King benar-benar sangat berguna di sini. Selain harus membayar biaya administrasi, tidak perlu khawatir tidak diterima. Di era ini, orang-orang yang sering bepergian di antara benteng akan selalu harus membawa mata uang yang dikeluarkan perusahaan yang berbeda, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Semakin jauh ke barat laut Su Xianchu bepergian, semakin pemandangan menjadi sunyi. Kadang-kadang ketika hembusan angin bertiup, debu dan pasir kuning akan berputar-putar di udara. Tiba-tiba, Su Xianchu berhenti di jalurnya. Dia terkejut melihat sekelompok orang dengan sepeda motor melaju ke arahnya. Merasakan bahaya, Su Xianchu segera memanggil klon bayangannya. Para pengungsi di kota konsorsium Zong telah memperingatkannya sebelumnya untuk berhati-hati terhadap bandit ketika dia menuju lebih jauh ke utara. Tapi begitu dia memanggil klon bayangannya, dia membeku. Untuk suatu alasan, sebuah kuali hitam besar melayang di depannya sebelum klon bayangannya keluar. Kelompok orang yang masuk mulai menembaki Su Xianchu dari jauh tanpa pandang bulu.
Tetapi peluru itu bahkan tidak meninggalkan bekas pada kuali hitam ketika mereka menabraknya. Su Xianchu sangat senang. Mungkinkah kekuatan supernya berkembang menjadi lebih baik? Adapun bandit-bandit ini, akankah makhluk gaib perlu takut pada mereka? Su Xianchu menyeringai. Dia harus menguji kekuatan barunya pada seseorang. Bab 192 Aku memberimu jalan keluar. Berita Stronghold 109 dihancurkan dan diambil alih oleh eksperimen dengan cepat menyebar ke seluruh peradaban manusia di bawah aliansi Stronghold. Jika Stronghold 112 dan 113 dihancurkan oleh tindakan alam, tidak ada yang bisa dilakukan manusia tentang hal itu. Tetapi untuk penghancuran Stronghold 109, bayang-bayang spesies bukan manusia yang menantang kelangsungan hidup umat manusia tergantung pada insiden itu. Itu karena benteng 109 tidak dihancurkan oleh tindakan alam. Ancaman ini datang dari spesies baru yang juga sangat agresif. Benteng telah berdiri di dunia ini selama ratusan tahun sekarang. Sementara beberapa kerajaan paling kuat dalam sejarah peradaban manusia hanya bertahan paling lama 200 tahun. Karena itu, manusia hampir terbiasa dengan kehidupan aman yang mereka tahu di benteng. Tetapi sekarang, penampilan eksperimen memberitahu umat manusia bahwa mereka harus menguji kembali dunia ini. Jalan dari benteng 109 ke benteng 111 sebagian besar datar. Kendaraan lapis baja itu sudah pergi. Hanya menyisakan 2 kendaraan off-road yang melaju melintasi hutan belantara yang luas. Di belakang kendaraan off-road, awan debu besar tertinggal di belakang mereka. Ini adalah pemandangan yang indah untuk dilihat dari jauh. King Zhen duduk di belakang kendaraan dengan mata terpejam dan sepertinya memikirkan sesuatu. Di sebelahnya, Luolan terus makan. Sesekali, dia akan mengatakan beberapa patah kata kepada King Zhen. Apakah kita benar-benar hanya akan kembali ke Stronghold 111 tanpa melakukan perlawanan? Luolan berkata dengan marah. Apakah Dewan benar-benar berniat untuk membunuh keledai begitu meninggalkan batu kilangan? Kami telah melakukan begitu banyak hal untuk konsorsium King, namun mereka menempatkan kami di bawah tahanan rumah begitu saja. Petik 2. King Zhen membuka matanya dan menatap Luolan. Kamu bisa menyebut dirimu keledai jika kamu mau, tapi jangan seret aku. Oh, aku menggunakan idiom yang salah. Luolan mengoreksi dirinya sendiri. Tapi kau mengerti maksudku, konsorsium King adalah rumah kita. Jika kita tidak kembali ke sana, kemana kita pergi? King Zhen berkata. Terdengar bosan. Karena kamu akan kembali bersamaku kali ini. Itu akan lebih aman bagimu. Dengan menempatkan Anda di kubu orang lain, siapa yang tahu masalah apa yang akan Anda sebabkan lagi? Petik 2. Aku tidak menyebabkan masalah untuk apa-apa. Luolan tidak senang. Bukankah aku berhasil mendapatkan hasil penelitian konsorsium Li? Tapi siapa yang tahu Anda akan pergi dan memberikannya begitu saja? Omong-omong, mengapa Anda memberikannya kepada gadis kecil dari konsorsium Yang? Bahkan jika teknologi nanorobotik kita belum memiliki terobosan, bagaimana jika kita mendapatkan terobosan di kemudian hari? Bayangkan saja, kita berdua manusia normal, tetapi kita bisa menjadi manusia super dengan teknologi nanorobotik ini. Petik 2. King Zhen tidak peduli untuk menjelaskan. Aku tidak suka semua pertempuran dan pembunuhan itu. Tapi semua yang kamu lakukan adalah berkelahi dan membunuh. Luolan berkata, bukankah itu yang menurut semua orang paling baik? Aku pandai menanam bunga. King Zhen berkata dengan serius. Aku memperingatkanmu. Jangan sampai kamu berani menyentuh bunga yang aku tanam ketika kita kembali. Petik 2. Tentu. Luolan mengerutkan bibirnya. Kenapa aku harus menyentuh bungamu ketika aku bisa menyentuh wanita? Tetapi bagaimanapun juga, saya masih merasa sia-sia bahwa kami memberikan hard drive itu ke konsorsium Yang. Petik 2. King Zhen tertawa dan berkata, ini tidak sia-sia. Salah satu benteng konsorsium Li telah dihancurkan dan hasil penelitian mereka bahkan dicuri. Untuk menyelesaikan konflik internal mereka, mereka pasti akan menyalahkan pihak eksternal. Konsorsium yang akan menjadi target itu. Dengan dua tetangga kita bertempur, kita bisa tenang. Petik 2. Seolah mereka akan mulai bertarung dengan mudah. Tidak ada perang nyata dalam waktu yang lama, kata Luolan. King Zhen memandang keluar jendela dan berkata dengan tenang, disitulah masalahnya.
Belum ada perang dalam waktu yang lama di antara umat manusia. Jika kita manusia tidak memulai perang, apakah kita masih bisa disebut manusia serakah? Petik 2. Lihat dirimu. Jatuhkan kemanusiaan seperti itu. Yah, saya tidak suka perang. Tapi begitulah kehidupan bekerja. Luolan berkata. Tetapi sekarang setelah penyabot menemukan pangkalan rahasia Anda harus meningkatkan pertahanan di sekitarnya. King Zhen berkata dengan tenang. Mereka belum menemukan di mana itu. Mereka hanya menebak itu ada. Petik 2. Bagaimana Anda tahu bahwa? Luolan terkejut. Berdasarkan bagaimana saboteurs beroperasi, King Zhen terkekeh dan melanjutkan. Mereka pasti sudah meledakkan tempat itu jika mereka menemukan tempat uji coba nuklir kita. Tiba-tiba, Luolan berteriak. Lihat ke depan. Di jalan di depan, konvoi kendaraan berat sedang menghalangi satu-satunya jalan mereka ke benteng 111. Ada logo daun ginkgo di kendaraan. Luolan merasa geli. Dewan tampaknya menganggapmu terlalu tinggi. King Zhen menunggu kendaraan mereka sendiri untuk berhenti sebelum keluar. Seorang pria berpakaian jas dan mengenakan kacamata hitam mendekati mereka dari konvoi kendaraan di seberang. King Zhen, apakah kamu tahu kamu masih dalam tahanan rumah? King Zhen dengan tulus menyatakan. Sekretaris Zhou, tolong izinkan saya menjelaskan. Bukankah kalian semua berpikir untuk menangkap lemak itu? Luolan, untuk membuatnya menjadi tahanan rumah. Saya sudah melakukan itu untuk Anda. Petik 2. Luolan menggema dari samping. Itu benar. Dia menangkap saya setelah upaya besar seperti itu karena saya benar-benar menolak gagasan untuk kembali. Petik 2. Sekretaris Zhou, yang mengenakan setelan jas, terkejut. Dia mengira akan ada bentrokan antara dia dan kedua bersaudara itu. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan membawa pasukan untuk konfrontasi ini. Tapi siapa yang tahu bahwa King Zhen akan datang dengan alasan itu? Dia agak bingung. Sekretaris Zhou mencibir. Jangan pikir saya tidak tahu mengapa Anda pergi ke benteng 109. Di mana pasukan Anda, King Zhen? Sebagai anggota konsorsium, beraninya kamu meningkatkan pasukan pribadi. Petik 2. King Zhen berkata dengan sedih. Pasukan semua terbunuh selama penangkapan Luolan. Luolan berteriak. Itu benar. Apa menurutmu begitu mudah untuk menangkapku? Sekretaris Zhou sangat marah sehingga dia tertawa. Untuk apa kalian memasang crosstalk di depanku? Tenang menyebar di wajah King Zhen. Aku memberimu uang di sini. Jadi ambil saja. Pada saat itu, Sekretaris Zhou merasakan rambut di belakang lehernya berdiri. Seolah-olah pesta di depannya adalah seekor harimau. Meskipun dia hanya berdiri diam, dia seperti binatang buas yang akan membuat siapapun gemetar ketakutan. King Zhen berjalan dan melepas kacamata hitam Sekretaris Zhou untuk memakainya. Matahari benar-benar keras, dan kebetulan aku tidak punya kacamata hitam. Sekretaris Zhou, saya khawatir Anda masih tidak memenuhi syarat untuk bertanya kepada saya tentang pasukan itu. Dewan harus menanyai saya secara pribadi. Petik 2. Sekretaris Zhou berbalik dan kembali ke kendaraannya. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menjaga kekacauan setelah kita kembali ke benteng. Kemudian konvoi kendaraan mulai bergerak menuju Stronghold 111. Sekretaris Zhou, yang berada di mobilnya, bisa merasakan tangannya gemetar. Sementara itu, luka Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin telah menjadi jauh lebih baik. Mereka terus menuju ke utara. Meskipun tidak dengan kecepatan cepat, Yang Xiaojin mengangkat kepalanya dan melirik matahari yang terik di langit. Dia bertanya, kita tidak pergi ke arah yang salah, bukan? Kenapa kita tidak bisa melihat Liu Yuan dan yang lainnya? Petik 2. Tidak, kata Ren Xiaosu. Mengidentifikasi arah adalah keterampilan dasar dalam bertahan hidup di hutan belantara. Namun, saya tidak bisa mengatakan apakah Yan Liu Yuan dan yang lainnya mungkin salah jalan. Itu tidak mungkin. Kami melihat begitu banyak api unggun masih ada di sekitar kemarin. Sepertinya ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri dari Stronghold 109. Jadi mereka harus bersama dengan sisa pelarian, kata Yang Xiaojin.